Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia SMK kelas 10. Salam semangat untuk anak-anak didik Ibu SMK Zainul Hasan Genggong, SMK Bisa, SMK Hebat. Saya, Tati Wahyuni atau biasa dipanggil Bu Tati, akan menyajikan materi yang berjudul Pemisahan Campuran. Materi ini merupakan kelanjutan dari KD 3.1 serta KD 4.1 pada pertemuan sebelumnya. Harapan Ibu pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti di akhir pembelajaran anak-anak mampu yang pertama mengklasifikasi materi, yang kedua membedakan jenis-jenis campuran, yang ketiga menjelaskan berbagai cara pemisahan campuran, serta yang terakhir, yang nomor 4, menentukan cara pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan sifat fisiknya. Sebelum mempelajari tentang berbagai metode pemisahan campuran, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang klasifikasi materi. Kita perlu tahu bahwa materi atau zat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok zat tunggal serta kelompok campuran. Untuk kelompok zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan kelompok campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa ada 4 kelompok besar dalam klasifikasi materi atau zat, yaitu golongan unsur, golongan senyawa, golongan campuran homogen, dan yang terakhir adalah golongan campuran heterogen. Nah, selanjutnya, zat-zat apa saja yang tergolong dalam unsur, senyawa, campuran homogen, dan campuran heterogen itu, kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Sekarang, marilah kita kupas satu persatu penggolongan materi atau zat. Yang pertama yaitu unsur. Apakah unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang dengan cara kimia biasa tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berarti, unsur adalah zat yang paling sederhana. Contohnya di sini ada hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, oksigen yang dilambangkan dengan huruf O, karbon yang dilambangkan dengan huruf C, besi yang dilambangkan dengan huruf Fe, emas yang dilambangkan dengan huruf Au, serta aluminium yang dilambangkan dengan huruf Al. Lambang unsur di sini, kalau kita lihat atau kita amati, ada yang menggunakan satu huruf dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, serta ada unsur-unsur yang dilambangkan dengan menggunakan dua huruf. Aturan penulisannya, jika lambang unsur menggunakan dua huruf, huruf pertama atau huruf awal ditulis dengan huruf besar, serta huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Nah, sekarang bagaimana dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang merupakan hasil penggabungan dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi, unsur dengan unsur bergabung dengan komposisi tertentu yang tetap tentunya sehingga membentuk senyawa. Senyawa masih dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara reaksi kimia. Pada contoh di sini ada yang namanya senyawa air. Air itu memiliki rumus H2O, tersusun dari unsur H, yaitu hidrogen, dan unsur O, yaitu oksigen. Jadi, air itu terdiri dari dua unsur, hidrogen
dan 1 unsur oksigen. Karena merupakan penggabungan dari unsur-unsur, maka air disebut senyawa. Contoh lain di sini misalnya adalah garam dapur yang memiliki rumus kimia NaCl. Hal ini menginformasikan kepada kita bahwa garam dapur tersusun atas unsur Na yang disebut natrium dan unsur Cl yang disebut klor. Contoh lain di sini adalah senyawa gula yang terdiri dari 3 jenis unsur, yaitu unsur karbon sebanyak 6, unsur hidrogen sebanyak 12, dan unsur oksigen sebanyak 6. Selanjutnya yaitu tentang campuran. Apakah campuran itu? Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat dengan komposisi yang tidak tetap dan tanpa melalui reaksi kimia. Beda dengan senyawa yang komposisinya tetap. Misalnya, air komposisinya sudah barang tentu yaitu H2O dengan jumlah hidrogen sebanyak 2 dan oksigen sebanyak 1. Tetapi, jika campuran, misalnya campuran air dengan gula, air 1 gelas dengan gula 2 sendok, maka disebut air gula. Air 1 gelas dengan gula 5 sendok, kita juga menyebutnya sebagai air gula. Jadi, perbandingan komposisinya itu tidak tetap, sehingga disebut sebagai campuran. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Cara penyusunannya pun tidak melalui reaksi kimia. Itu yang merupakan perbedaan antara senyawa dengan campuran. Kemudian berdasarkan sifatnya, campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, mari kita jabarkan lebih lanjut. Campuran homogen adalah merupakan campuran yang tiap bagiannya sama atau tidak bisa kita bedakan. Campuran homogen biasa kita sebut sebagai larutan, di mana ada zat yang namanya zat terlarut dan ada zat yang namanya zat pelarut. Contohnya larutan gula. Larutan gula, ketika gula sudah bercampur dengan air, maka kita tidak bisa lagi membedakan mana bagian airnya dan mana bagian gulanya. Seperti gambar pada gambar di sebelah kiri. Karena sudah bercampur menjadi satu fase antara gula dengan air, sehingga kita tidak bisa membedakan mana bagian gula, mana bagian airnya. Berikutnya, campuran heterogen. Berbeda dengan campuran homogen, kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang tiap bagiannya bisa kita bedakan, karena antara fase yang satu dengan fase yang lainnya terpisah. Contoh di sini ada campuran air dengan pasir atau campuran air dengan minyak seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Ketika kita mencampurkan minyak ke dalam air, maka akan terlihat mana bagian minyaknya dan mana bagian airnya. Karena kita bisa bedakan mana bagian-bagiannya, maka campuran air dengan minyak kita sebut selanjutnya sebagai campuran heterogen. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan inti, yaitu tentang pemisahan komponen dalam campuran. Ada berbagai macam cara pemisahan komponen dalam campuran. Jadi, kalau ada zat yang bercampur, kita itu bisa memisahkan campuran-campurannya. Ada 5 yang akan kita bahas di sini tentang pemisahan komponen dalam campuran, yaitu yang pertama, filtrasi, yang kedua, sublimasi, yang ketiga, kristalisasi, yang keempat, destilasi atau penyulingan, dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah kromatografi. Adapun dasar yang digunakan dalam pemisahan komponen campuran adalah
perbedaan sifat fisik dari materi atau campuran tersebut. Metode pemisahan komponen dalam campuran yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan kertas saring. Dasarnya adalah perbedaan ukuran partikel. Hasil penyaringan biasa kita sebut sebagai filtrat, dan zat yang tertinggal di kertas saring biasa kita sebut sebagai residu atau sisa. Contoh yang pertama adalah pemisahan campuran pasir dengan air. Contoh yang kedua adalah penjernihan air sungai yang keruh. Nah, sekarang mari kita lihat gambar filtrasi pada bagian atas. Gambar filtrasi pada bagian atas dan pada bagian bawah sebenarnya sama. Alat untuk melakukan filtrasi atau melakukan penyaringan adalah corong kaca, kertas saring, serta beker gelas atau tabung reaksi. Mari kita lihat contoh pada gambar bagian bawah. Pada bagian bawah ini ada campuran pasir dengan air dalam suatu beker gelas. Kemudian, untuk memisahkan pasir dengan airnya, kita bisa menggunakan teknik filtrasi dengan cara menyaring dengan kertas saring. Kertas saringnya kita tempelkan pada corong kaca. Kemudian kita tuang campuran air dan pasir tadi, maka terpisahlah antara campuran pasir dengan air. Airnya akan lolos melewati kertas saring dan akan ada di bagian bawah yang selanjutnya kita sebut sebagai filtrat. Sedangkan pasir yang tertahan di kertas saring kita akan sebut sebagai residu atau sisa. Berarti filtrasi ini memisahkan zat yang partikelnya besar dengan zat yang partikelnya kecil. Selanjutnya, teknik pemisahan komponen campuran yang kedua, yaitu adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran antara zat-zat yang dapat menyublim dengan zat yang tidak bisa menyublim. Dasarnya adalah zat-zat yang bisa menyublim dan ada zat yang tidak bisa menyublim. Kita tahu bahwa menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam lingkungan kita sehari-hari, kalau kita lihat zat-zat yang bisa menyublim itu contohnya ada banyak, di antaranya adalah kapur barus atau kamper, atau nama kimianya kita sebut sebagai naftalen, kemudian ada iodin. Itu adalah contoh-contoh zat yang bisa menyublim. Jadi dia akan memuai dari padat menjadi gas. Kemudian ini selanjutnya adalah metode sublimasi. Metode sublimasi itu adalah mengubah zat padat menjadi uap melalui pemanasan. Lalu uap akan berubah kembali menjadi padat bila didinginkan. Contoh sublimasi adalah jika kita memiliki kapur barus yang kotor, maka kita bisa memurnikan kapur barus yang kotor itu dengan teknik yang namanya teknik sublimasi. Mari kita lihat pada gambar tentang sublimasi ini. Kalau kita memiliki kapur barus yang kotor yang tercampur dengan pasir atau tanah misalnya, kapur barus yang bercampur dengan pasir tersebut kita masukkan ke dalam beker gelas, kemudian kita panaskan. Nah, ketika kita panaskan, otomatis kapur barusnya ini akan berubah wujud menjadi gas. Dia akan mengalami yang namanya penyubliman. Dia akan berubah wujud menjadi gas. Sedangkan bagaimana dengan pasirnya? Pasirnya dia akan tetap
pasir tidak akan berubah wujud. Kapur barus yang sudah berubah menjadi gas tadi, dia akan ke atas, terkena es batu, kemudian dia dari gas akan berubah wujud kembali menjadi padat, membentuk kristal, seperti gambar yang terdapat pada slide tersebut. Metode pemisahan campuran yang ketiga adalah metode kristalisasi, yaitu metode pemisahan dari zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan sampai terbentuk larutan jenuh, kemudian terbentuk kristal. Dasarnya adalah ada zat yang dapat mengkristal. Metode kristalisasi ada dua cara pada metode kristalisasi ini, yaitu teknik penguapan dan teknik pengkristalan. Metode kristalisasi ini biasa kita gunakan untuk memisahkan garam dari air laut atau juga untuk memisahkan gula dari air tebu. Pada gambar, mari kita amati gambar kristalisasi yang ada pada slide ini. Misalnya pada proses pembuatan garam dari air laut. Jadi gambar tersebut adalah proses pembuatan garam dari air laut. Jika kalian pernah melewati tambak garam yang rumahnya di pesisir pantai, pasti tahu. Jadi pembuatan garam itu menggunakan yang namanya proses kristalisasi. Air laut ditampung dalam suatu tambak yang cukup luas, kemudian dibiarkan di bawah terik sinar matahari sampai airnya menguap. Nah, ketika airnya menguap, maka yang tersisa adalah garam-garam yang akan mengkristal. Ini yang dinamakan teknik kristalisasi, yang biasa dilakukan oleh petani-petani garam yang rumahnya ada di pesisir pantai. Kemudian berikutnya adalah metode destilasi atau yang biasa kita sebut sebagai penyulingan. Apakah destilasi atau penyulingan itu? Destilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dua cairan atau lebih. Jadi, ada dua cairan atau lebih yang mempunyai perbedaan titik didih. Cairan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan akan terkondensasi. Terkondensasi yaitu berubah kembali menjadi cair. Kemudian berkumpul dalam suatu wadah penampungan, sementara cairan yang titik didihnya lebih tinggi masih akan tetap tertinggal dalam wadah atau botol. Pada prinsipnya, proses destilasi ini melibatkan kegiatan yang pertama, penguapan campuran, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan, kemudian yang terakhir adalah proses pengembunan. Metode destilasi ini biasa kita gunakan untuk memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Perlu kalian pahami bahwa bensin atau solar itu tidak ada dengan sendirinya di alam, melainkan merupakan hasil pengolahan dari minyak bumi yang mentah. Mari kita amati proses destilasi minyak bumi pada gambar di slide ini. Bagaimana cara mendapatkan bensin, minyak tanah, LPG, aspal, oli, dengan minyak bumi, dari proses pemisahan minyak bumi. Caranya seperti ini. Campuran yang berupa minyak bumi atau minyak mentah yang baru dibor itu kita panaskan dalam labu destilasi, maka minyak bumi mentah itu akan menguap. Uap dari minyak bumi ini akan mengalir dalam kondensor. Uap akan berubah menjadi cair kembali, menjadi cairan yang akan tertampung pada tempat penampungannya.
Minyak bumi itu bisa dipisah-pisah menjadi beberapa produk berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi yang mentah itu dipanaskan sampai suhu tertentu, maka akan menghasilkan produk tertentu pula. Contohnya, jika minyak bumi itu kita panaskan sampai pada suhu 140 derajat Celcius, maka yang terpisah dari minyak bumi adalah nafta. Jadi untuk selanjutnya, jika misalkan minyak bumi kita panaskan sampai suhu 600 derajat Celcius, maka yang akan kita dapatkan adalah aspal. Dan yang terakhir, tentang metode pemisahan campuran, yaitu adalah teknik kromatografi. Kromatografi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap komponen terhadap medium tertentu. Teknik kromatografi ini biasa kita gunakan untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Jadi misalkan kita punya spidol hitam. Spidol hitam itu belum tentu warnanya hanya hitam, melainkan bisa jadi merupakan hasil penggabungan dari berbagai macam warna sehingga membentuk warna hitam. Jadi misalkan ada tinta spidol yang berwarna hitam, kita mau tahu spidol ini apakah benar-benar warnanya warna hitam murni atau gabungan dari berbagai macam warna sehingga membentuk warna hitam. Caranya untuk mendeteksi adalah dengan teknik kromatografi. Caranya bagaimana? Caranya tinta spidol itu kita torehkan pada kertas saring. Jadi kita butuh kertas saring untuk melakukan teknik kromatografi. Kita torehkan spidol pada kertas saring, kita gambar satu titik, kemudian kertas saring maksudnya, kita masukkan separuh menyentuh air, maka akan terjadi yang namanya proses peresapan atau yang biasa kita kenal dengan adsorpsi. Kemudian selanjutnya dengan sendirinya kertas saring tersebut akan menguraikan titik tinta yang ada. Kemudian nanti setelah beberapa detik kita akan tahu ternyata warna hitam pada tinta itu sebenarnya murni hitam atau merupakan gabungan atau campuran dari berbagai macam warna. Jadi itu proses yang dinamakan proses kromatografi. Bu Tati tekankan di sini untuk teknik kromatografi kita butuh bahan yang namanya kertas saring, air, beker gelas. Seperti itu. Kemudian teknik kromatografi yang lainnya itu biasa kita gunakan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan untuk makanan apakah aman dikonsumsi atau tidak. Kemudian juga untuk menguji apakah tinta yang digunakan itu merupakan tinta untuk memalsukan dokumen seperti cek giro dan surat berharga lainnya. Biasanya ini digunakan oleh polisi, penyidik untuk mengetahui dokumennya palsu atau tidak begitu. Kemudian yang terakhir, teknik kromatografi ini berguna untuk mengetahui kandungan narkotika dan obat-obat terlarang dalam tubuh melalui tes darah atau urin. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang teknik pemisahan campuran. Semoga bisa membuka wawasan anak-anak semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Pesan bijak dari Bu Tati untuk anak-anak harapan bangsa Indonesia. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ini dikutip dari Pythagoras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.